Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mahasiswa semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan presentasi mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan tema Pancasila menjadi sistem etika. Kali ini akan membahas tentang etika penyebaran informasi di era digital. Perkenalkan, saya Andi Purwanto, mahasiswa PJJ S1 kelas MJ201 di Universitas Siber Asia. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang konsep Pancasila sebagai sistem etika. Etika atau moralitas adalah sesuatu yang mendasar atau fundamental yang bernilai atau berkualitas berupa tindakan berharga, kebaikan, makna untuk pemenuhan karakter atau kepribadian seseorang dalam memilih sesuatu yang baik di antara berbagai kemungkinan tindakan di sepanjang hidupnya. Etika ini ada beberapa aliran etika dan karakteristiknya. Ada 3 aliran. Yang pertama adalah aliran etika keutamaan. Orientasinya keutamaan atau kebajikan. Watak dari etika, nilai dari etika ini adalah disiplin, kejujuran, belas kasih, murah hati, dan seterusnya. Moralitas yang didasarkan pada agama kebanyakan menganut etika keutamaan. Kemudian yang kedua, aliran etika teleologis. Konsekuensinya atau orientasinya adalah konsekuensi atau akibat. Watak nilai kebenaran dan kesalahan didasarkan pada tujuan akhir. Aliran etika yang berorientasi pada konsekuensi atau hasil seperti eudaimonisme, hedonisme, utilitarianisme. Kemudian aliran ketiga adalah deontologis. Orientasinya kewajiban atau keharusan, watak nilai kelayakan, kepatuhan, dan kepantasan. Pandangan etika yang mementingkan kewajiban seperti halnya pemikiran Immanuel Kant yang terkenal dengan sikap imperatif kategoris, perbuatan baik dilakukan tanpa pamrih. Kemudian untuk etika Pancasila sendiri, etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Selanjutnya kita bahas tentang etika penyebaran informasi di era digital. Di sini ada beberapa penjelasan yang harus kita pahami. Pertama, di tengah derasnya arus informasi di era digital, penanaman nilai persatuan sebagaimana tercantum dalam Pancasila menjadi tantangan tersendiri. Pasalnya, penyebaran berita bohong atau hoax dan ujaran kebencian yang kian marak di media sosial bisa berakibat buruk terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, setiap warga negara wajib turut serta menjaga nilai Pancasila di era digital. Semua pihak yang terlibat dalam penyebaran informasi di era digital meliputi sumber berita atau content creator, kemudian penyedia layanan, dan juga penerima atau pengguna sosial media harus dapat saling menghargai dan menghormati satu sama lainnya sehingga tercipta kebetulan dan rasa tenggang rasa. Kemudian, hoax merupakan dampak negatif di era digital. Hal tersebut terjadi karena rendahnya literasi informasi digital masyarakat. Penyebaran hoax dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan memutarbalikkan fakta tertentu, artikel berita dengan judul bombastis dan narasi yang menyesatkan, sehingga membuat kegaduhan publik. Maka dari itu, untuk menghindari hoax, masyarakat harus dibiasakan bertindak cerdas untuk memilah informasi tersebut dari berbagai sumber digital
yang jelas dan terpercaya. Berikutnya adalah ada beberapa tips yang bisa dicoba untuk menghindari berita hoax. Yang pertama, cek sumber informasi atau berita. Harus jelas sumbernya dan terpercaya. Lakukan verifikasi lagi terhadap sumber jika belum ada kejelasan. Kemudian kedua, cek kelengkapan informasi. Kalau mendapat informasi yang memantik emosi atau provokatif sifatnya, harus ditelusuri lagi apakah beritanya sudah lengkap atau hanya potongan dari berita saja. Kemudian yang ketiga, jangan termakan judul. Kalau melihat judul yang kelihatannya agak aneh atau terlalu berlebihan, coba dibaca dulu isi artikelnya. Kemudian keempat, periksa keaslian foto atau video. Cek dulu keaslian foto dengan cara sederhana. Coba drag and drop foto ke kolom pencarian Google Image. Maka hasil pencarian akan menampilkan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet sehingga bisa dibandingkan. Kemudian yang kelima, perhatikan tanggal artikelnya. Sebelum membaca sebuah berita atau artikel, cek dan perhatikan lagi tanggal artikelnya. Kemudian yang keenam, jangan asal share. Nah, sebelum membagikan kembali sebuah berita, coba dilihat dulu kebenaran beritanya. Cek di Google atau cari referensi berita serupa dari situs online resmi. Kemudian dibandingkan isinya apakah sama atau berbeda, atau sudah ada informasi yang menyatakan kebenaran dari berita tersebut. Demikianlah beberapa tips, semoga kita semua terhindar dari berita-berita yang hoax dan tidak terpengaruh secara begitu saja, dan kita menjadi membaca atau pengguna sosmed yang cerdas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.